Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas Kebangsentralan AP. Hari ini akan membahas materi mengenai sistem pembayaran. Perkenalkan, saya Nipustia Putudia Sasmita akan membawakan materi bahasan yang pertama. Dalam sistem pembayaran, terdapat 6 cara yang dapat dilakukan dalam proses penyelesaian akhir sistem pembayaran. Di antaranya, yang pertama itu ada sistem bilateral dan sistem multilateral, yang kedua sistem batch dan sistem real time, yang ketiga sistem gross dan net settlement, yang keempat real time gross settlement atau yang biasa disebut dengan RTGS, yang kelima ada clearing, dan yang terakhir ada penyelesaian pembayaran internasional. Selanjutnya, mari kita bahas yang pertama, yaitu ada sistem bilateral dan sistem multilateral. Sistem bilateral merupakan sistem penyelesaian transaksi yang dilakukan antara satu bank dengan bank lainnya tanpa melalui pihak ketiga. Sistem bilateral ini sangat cocok digunakan pada transaksi yang tidak melibatkan banyak pihak. Sedangkan, sistem multilateral merupakan sistem yang melibatkan pihak ketiga sebagai pihak perantara, dan sistem ini sangat cocok digunakan dalam transaksi yang melibatkan banyak pihak. Sistem batch dan sistem real time. Sistem batch merupakan sistem penyelesaian transaksi yang instruksi pembayarannya dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diproses sekaligus pada satu waktu tertentu. Implementasi penggunaan sistem batch ini dapat kita lihat pada sistem net dan juga sistem clearing. Sedangkan real time merupakan sistem penyelesaian transaksi yang penyampaian dan pemrosesannya dilakukan satu demi satu. Implementasinya dapat dilihat pada sistem gross dan juga sistem RTGS. Gross dan net settlement. Gross settlement merupakan salah satu bentuk dari sistem real time. Dalam gross settlement, kedudukan Bank Indonesia sebagai pusat aliran informasi yang menerima dan mengirim pesan pembayaran. Net settlement sendiri merupakan salah satu bentuk dari sistem batch, di mana kedudukan Bank Indonesia pada net settlement adalah sebagai penyelenggara sistem settlement atau clearing. Cara yang keempat dapat menggunakan sistem real-time gross settlement atau RTGS. RTGS ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu bersifat segera, kemudian bersifat final, tidak dapat dibatalkan, serta risiko kredit yang tidak ada. Berdasarkan aliran informasinya, RTGS dapat dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama itu ada struktur V, kemudian struktur Y, struktur L, dan yang terakhir itu ada struktur T. Clearing. Proses clearing dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain clearing manual, clearing semi-otomatis, clearing otomatis, dan yang terakhir clearing elektronik. Kemudian cara yang terakhir yaitu penyelesaian pembayaran internasional. Pihak yang melakukan settlement pembayaran internasional diantaranya yang pertama ada SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, yang kedua ada the Federal Reserve Federal, yang ketiga ada the Bank of Japan Net, dan yang terakhir itu ada CHIPS atau Clearing House Interbank Payment System. Risiko-risiko dalam sistem pembayaran, diantaranya yang pertama itu ada risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang kedua, risiko likuiditas, di mana peserta dalam sistem pembayaran tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, yaitu risiko hukum, terjadi karena lemahnya kerangka hukum atau ketidakpastian hukum. Yang keempat, risiko operasional, terjadi karena adanya faktor-faktor operasional. Dan yang terakhir itu ada risiko sistemik, disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem. Materi selanjutnya adalah peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan bagian dari infrastruktur pendukung stabilitas sistem keuangan atau SSK. Sistem pembayaran yang aman dan efisien adalah
penting agar sistem keuangan dapat berfungsi lebih efektif. Oleh karena Bank Sentral harus menyediakan sarana, prasarana, infrastruktur, sistem, dan teknologi yang canggih untuk membangun sistem pembayaran nasional yang aman, efisien, dan andal. Bank Sentral dituntut untuk dapat menciptakan sistem pembayaran yang stabil dan efisien dan sebagai penunjang dari kebijakan moneter dan kebijakan perbankan. Menurut Shepard tahun 1996, keterlibatan atau peran Bank Sentral dalam sistem pembayaran secara umum meliputi 4 hal sebagai berikut. Yang pertama ada pemakaian sistem pembayaran, di mana Bank Sentral mempunyai transaksi-transaksi yang harus dilaksanakan seperti operasi pasar terbuka, transaksi devisa, pembayaran tagihan, gaji pensiun, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, anggota sistem pembayaran, di mana Bank Sentral perlu membayar dan menerima pembayaran atas nama nasabahnya sendiri, pemerintah, dan lembaga keuangan internasional. Selanjutnya, yang ketiga, penyediaan sistem pembayaran, di mana Bank Sentral menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Selanjutnya, yang keempat, pelindung kepentingan umum, di mana Bank Sentral merupakan sebagai regulator, pengawas anggota sistem pembayaran, administrasi dan perencanaan, dan arbitrase dalam hal terjadi perselisihan. Keterlibatan Bank Sentral dalam penyelenggara sistem pembayaran bervariasi dari satu bank sentral ke bank sentral lainnya. Pada umumnya, Bank Sentral berperan sebagai pelindung kepentingan umum, khususnya sebagai regulator dan pengawas sistem pembayaran. Bank Sentral juga berperan sebagai penyediaan sistem pembayaran, terutama apabila belum dapat diselenggarakan oleh pihak swasta. Dalam hal sistem pembayaran telah dapat diselenggarakan oleh pihak swasta, Bank Sentral dapat berperan sebagai pemakai dan anggota sistem pembayaran. Selanjutnya, yaitu studi empiris di Indonesia, negara sedang berkembang lainnya, dan juga negara maju. Selanjutnya, yaitu masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai studi empiris di Indonesia tentang sistem pembayaran di Indonesia. Adapun prinsip utama yang dijadikan sebagai acuan di dalam merumuskan kebijakan sistem pembayaran di Indonesia itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pengendalian risiko, yang kedua ada efisiensi, yang ketiga ada kesetaraan akses, dan yang terakhir ada perlindungan konsumen. Pengendalian risiko merupakan sistem pembayaran yang harus mampu meminimalkan risiko likuiditas, risiko kredit, risiko hukum, dan risiko operasional di dalam upaya mendukung stabilitas sistem keuangan. Efisiensi, yaitu sistem yang memungkinkan proses transaksi pembayaran terlaksana secara mudah, cepat, akurat, dan biaya rendah. Kesetaraan akses, yaitu sistem yang dapat diakses secara adil dan setara oleh peserta dan masyarakat luas sebagai pengguna. Dan perlindungan konsumen, yaitu sistem yang harus mampu melindungi hak peserta pengguna dan pihak terkait lainnya seperti stakeholders. Selanjutnya yaitu sejarah sistem pembayaran di Indonesia. Nah, perkembangan sistem pembayaran di Indonesia ini dimulai oleh The Javas Bank, yaitu dengan sistem pembayaran tunai. Kemudian, pada 1 Januari tahun 1907, baru dikenal sistem pembayaran dengan menggunakan rekening koran. Selanjutnya, babak baru sejarah perbankan di Indonesia ini dimulai sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 yang menandakan berdirinya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Lalu dalam hal pembayaran dan pengembangan sistem rekening koran ini dimulai pada akhir Desember tahun 1954. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Bank Indonesia mulai menyelenggarakan clearing antar bank dalam wilayah clearing yang sama.
pada tanggal 7 April, sistem otomasi clearing ini kemudian bertahap diterapkan. Pada tahun 1995, Bank Indonesia mulai menerapkan sistem otomasi transfer dana antar kantor terintegrasi atau disingkat dengan singkatan SAKTI. Kemudian pada tanggal 18 September 1998, Bank Indonesia ini mulai meresmikan sistem clearing elektronik Jakarta. Selanjutnya yaitu kemudian pada 20 Agustus tahun 1999, Bank Indonesia secara resmi menerapkan sistem transfer elektronik antar bank yang disebut sebagai Bank Indonesia Layanan Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian pada 17 November 2000 di Jakarta, penggunaan sistem BI Line ini hanya terbatas untuk lembaga keuangan bukan bank atau kantor pemerintah tertentu seperti Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu lembaga yang terkait di dalam sistem pembayaran di Indonesia. Yang pertama itu ada Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia ini merupakan lembaga utama yang menyelenggarakan sistem pembayaran dengan sistem clearing dan BI RTGS. Kemudian ada Bank Umum, di mana Bank Umum ini memberikan jasa pelayanan pembayaran, agen settlement untuk clearing, electronic fund transfer at point of sale, jaringan ATM switching, dan juga settlement saham dan obligasi. Selanjutnya itu ada juga PT Pos Indonesia, di mana di sini terkait dengan penyelenggaraan jasa pembayaran, terutama untuk pengiriman uang dan juga penyetoran pajak. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan jasa efek. Jadi, PT Clearing Deposit Efek Indonesia atau KDEI ini di pengawasan Badan Pengawasan Pasar Modal itu dipecah menjadi dua entitas terpisah, yakni yang pertama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI yang bertugas untuk melakukan regulasi kegiatan clearing. Yang kedua itu ada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang bertugas untuk penyelesaian transaksi efek. Selanjutnya yaitu instrumen yang digunakan di dalam sistem pembayaran, yaitu ada dua. Yang pertama alat pembayaran tunai dan juga instrumen pembayaran non-tunai. Nah, berdasarkan Undang-Undang Mata Uang, jadi instrumen pembayaran tunai ini adalah mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu rupiah, yang terdiri dari uang logam dan juga uang kertas. Di mana di dalam kaitan kebijakan di bidang pengedaran uang di Indonesia, Bank Indonesia berupaya untuk menyediakan uang yang layak edar dan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari sisi nominal maupun pecahannya. Selanjutnya itu ada instrumen pembayaran non-tunai, ini dibagi berdasarkan kategori dan juga jenis. Selanjutnya yaitu aturan hukum sistem pembayaran. Jadi, aturan hukum pokok yang menjadi dasar atau terkait dengan sistem pembayaran di Indonesia yaitu yang pertama, ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, KUH Perdata ini diantaranya mengatur berbagai hukum perjanjian yang menjadi dasar dalam perjanjian yang berhubungan dengan sistem pembayaran. Yang kedua, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Ini menetapkan berbagai ketentuan tentang markat pembayaran, antara lain ada cek, promes, wesel akses, dan instrumen pembayaran lainnya. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana atau UUTD. Dan yang terakhir, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang atau UUMU. Selanjutnya yaitu peran Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. Yang pertama, peran Bank Indonesia sebagai regulator. Jadi, di dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki peran untuk meneliti dan mengkaji sistem pembayaran sehingga dapat dibuat kebijakan yang kondusif serta mengimplementasikan kebijakan moneternya.
Yang kedua, Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan. Jadi di dalam memantau penyelenggaraan sistem pembayaran, Bank Indonesia ini mewajibkan seluruh penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia untuk menyampaikan laporan. Yang ketiga, Bank Indonesia sebagai fasilitator sistem pembayaran. Jadi, peran Bank Indonesia sebagai fasilitator banyak tercermin dalam perkembangan sistem pembayaran retail dan juga mikro. Dan yang terakhir, Bank Indonesia sebagai lembaga penyelenggara clearing antar bank dan juga RTGS, yang terdiri dari dua, yaitu Clearing Nasional Bank Indonesia dan juga Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Selanjutnya, yaitu jadi sekarang kita akan masuk ke studi empiris di negara yang sedang berkembang dan juga negara maju. Selanjutnya, yaitu yang pertama yaitu studi empiris di Singapura. Jadi, untuk sistem pembayaran retail di negara Singapura itu terdiri dari cek, kredit transfer dan juga direct debit, instrumen pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, kartu ATM atau debit, dan juga uang elektronik atau e-money. Sedangkan untuk sistem pembayaran nominal besar di negara Singapura itu terdiri dari Interbank Payment and Settlement System dan juga Securities Settlement System. Selanjutnya, yaitu yang kedua, yaitu studi empiris di Malaysia, di mana untuk sistem pembayaran retail di negara Malaysia ini difasilitasi oleh Malaysian Electronic Payment System yang menyediakan berbagai macam fasilitas bagi pesertanya. Yang kedua, yaitu pembayaran nominal besar. Jadi, Real-Time Transfer of Funds and Securities merupakan infrastruktur sistem pembayaran nominal besar di Malaysia yang dimiliki dan diselenggarakan oleh BNN. Selanjutnya itu ada Interbank Fund Transfer System, di mana IFTS ini dipergunakan untuk melakukan transfer dana antar anggota dalam nominal besar. Dan yang terakhir itu ada Triple Securities Trading System. Jadi SSTS ini dilakukan dalam pencatatan dan settlement surat-surat berharga. Selanjutnya yaitu studi empiris di Thailand. Jadi untuk sistem pembayaran retail di negara Thailand ini terdiri dari check clearing system, di mana di check clearing system ini juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu electronic check system, intra-provincial check clearing system, dan juga bill for collection. Yang kedua itu ada alat pembayaran menggunakan kartu, dan yang ketiga menggunakan electronic money. Dan untuk sistem pembayaran nominal besar di negara Thailand ini, yang pertama yaitu menggunakan Interbank Payment and Settlement System dan juga Security Settlement System. Selanjutnya yaitu studi empiris di negara Vietnam. Jadi untuk sistem pembayaran retail di negara Vietnam ini terdiri dari Automated Teller Machines atau ATM dan juga kartu kredit. Sedangkan untuk sistem pembayaran nominal besar di negara Vietnam ini terdiri dari Interbank Payment and Settlement System dan juga Security Settlement System, di mana untuk Security Settlement System ini terdiri dari 3 jenis, yaitu Securities Market Reform, Stock Exchange Market, dan juga Bond Market. Selanjutnya dan yang terakhir itu ada studi empiris di negara Filipina. Jadi untuk sistem pembayaran retail di negara Filipina ini terdiri dari direct debit dan juga credit transfer. Kedua, instrumen pembayaran menggunakan kartu, yaitu yang terdiri dari kartu debit dan juga kartu kredit. Ada juga electronic peso clearing dan settlement system dan juga money remittance. Yang ketiga itu ada electronic money atau mobile phone payment, dan yang keempat itu ada produk berbasis kartu seperti stored value card dan juga e-cash. Untuk sistem pembayaran nominal besar di negara Filipina ini terdiri dari Interbank Payment and Settlement System. Dan sebuah sistem yang digunakan untuk menyimpan transaksi yang bersifat digital. Blockchain juga merupakan sebuah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data digital yang terhubung melalui kriptografi. Berikut merupakan cara kerja blockchain. Terdapat 5 pihak dalam satu jaringan blockchain. Mereka adalah A, B, C, D, dan E yang digambarkan pada slide.
Pada gambar terdapat gambar jari. Jari 1 dan 2 menandakan data yang sudah terdapat di dalam komputer masing-masing pihak. Dimulai dengan cara kerja pertama. Jika pihak A ingin menambahkan data ketiga, perhatikan telunjuk 3 jari berwarna kuning pada kotak A di gambar 1. Maka akan didistribusikan kepada seluruh pihak. Perhatikan gambar 2 secara terenskripsi keamanan datanya. Setelah semua pihak selesai melakukan verifikasi yang dilanjutkan dengan approval, maka data ketiga, 3 jari warna kuning, didistribusikan ke seluruh pihak A, B, C, dan E, seperti yang terlihat pada gambar 3. Blockchain memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, sistem lebih transparan. Kemudian yang kedua, menghilangkan biaya calo. Yang ketiga adalah audit yang lebih baik. Dan yang terakhir itu adalah proteksi data yang lebih baik. Baik, sekian pembawaan materi dari kelompok 5. Terima kasih.